Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Riana Permatasari dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dalam video kali ini saya akan menjawab UTS Filsafat Umum secara lisan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Berpikir adalah salah satu yang bersifat rasional. Sebagaimana diketahui, berfilsafat adalah berpikir dengan sadar, yang mengandung pengertian secara teliti dan teratur, sesuai dengan aturan dan hukum yang ada. Artinya, pemikiran filsafat tidak hanya melepaskan atau menjejarkan ide-ide, penalaran, dan kreativitas secara serampangan atau sporadis. Berpikir filsafat itu sama halnya berfilsafat, namun tidak semua orang berpikir itu berfilsafat. Ada ciri-ciri berpikir filsafat, yaitu salah satunya adalah metodis. Metodis yaitu menggunakan metode atau cara jalan yang lazim digunakan oleh para filsuf dalam berfilsafat. Filsafat ini muncul atau ada ketika orang memulai pola pikirnya dan berdiskusi tentang keadaan-keadaan dunia, alam, dan lingkungan di sekitarnya. Jawaban yang nomor 2 adalah sejarah memiliki berbagai macam dasar pemikiran dalam hal melihat dan mengkaji berbagai macam permasalahan. Sejarah pemikiran filsafat berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6 Masehi. Ada 2 orang filsuf yang corak pemikirannya boleh dikatakan mewarnai diskusi-diskusi filsafat sepanjang sejarah perkembangannya, yaitu Herakleitos dan Parmenides. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan filsafat umum nomor 3. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Ada 2 cabang dari filsafat, yaitu filsafat umum dan filsafat khusus. Kita akan membahas filsafat umum terlebih dahulu. Filsafat umum merupakan mata kuliah yang memberikan dasar dan landasan berpikir logis, sistematis, dan metodologis. Setiap diskursus tentang metodologis memerlukan sentuhan-sentuhan filsafat. Tanpa sense of philosophy, maka sebuah metodologis akan kehilangan substansinya. Dari filsafat umum terbagi lagi beberapa cabang. Yang pertama, metafisika atau hakikat kenyataan adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya, di mana metafisika memiliki 4 cabang. Kita mulai dari ontologi. Ontologi atau yang disebut juga hakikat kenyataan secara keseluruhan, yaitu suatu usaha untuk sampai pada teori umum dalam rangka menerangkan dan melukiskan alam semesta sebagai satu keseluruhan. Yang kedua adalah kosmologi, yaitu ilmu yang mempelajari asal-usul, susunan, dan evolusi alam raya. Kosmologi tumbuh sebagai cabang ilmu dari hasil observasi atau pengamatan para pakar, dan terus berkembang dengan kemajuan dunia sains, ilmu pasti, dan penjelajahan antariksa. Yang ketiga adalah humanologi atau hakikat manusia, adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai makna menjadi manusia. Filsafat manusia menjadikan manusia sebagai objek studinya. Dalam cabang ilmu filsafat ini, manusia akan mengajukan pertanyaan mengenai diri mereka sebagai manusia. Dan yang keempat, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Setelah metafisika, selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari filsafat umum yang berkaitan dengan teori pengetahuan.
Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Yang ketiga ada logika. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike. Episteme, bahasa Latinnya adalah logika scientia atau ilmu logika atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Logika memiliki dua cabang. Yang pertama induksi. Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Selain itu, metode induksi ialah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan yang bersifat umum atau bersifat lebih umum berdasarkan atas pemahaman atau pengamatan terhadap sejumlah hal yang bersifat khusus. Dan yang kedua adalah deduksi. Deduksi berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya atau berkesinambungan. Cabang yang terakhir dari filsafat umum adalah aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Dalam aksiologi ada cabang etika dan estetika, di mana etika adalah teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Dua hal yang sangat terkait dengan aksiologi adalah etika dan estetika. Etika sebenarnya membahas tentang rasionalitas nilai tindakan manusia, tentang baik dan buruknya sebuah tindakan. Yang kedua adalah estetika. Estetika berasal dari bahasa Yunani estetis yang berarti pencerapan indrawi, pemahaman intelektual. Jadi suatu cabang filsafat yang mempermasalahkan seni atau ART dan keindahan atau beauty. Estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Dan cabang dari filsafat yang terakhir adalah filsafat khusus. Filsafat khusus adalah filsafat dalam arti ini sinonim dengan kata sistem dari sebuah mazhab tertentu. Ada 6 cabang filsafat khusus. Yang pertama adalah filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat, pelaksanaan, dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Yang kedua adalah filsafat hukum. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Yang ketiga adalah filsafat sejarah istilah. Filsafat sejarah merujuk pada aspek teoretis sejarah dalam dua pengertian. Sudah menjadi kebiasaan untuk membedakan filsafat kritis sejarah dengan filsafat spekulatif sejarah. Yang keempat ada filsafat seni, di mana filsafat seni adalah kajian masalah umum dan mendasar tentang pertanyaan, apa itu seni? Dengan berfilsafat kita harus mempertanyakan pengertian seni melalui metode-metode ilmiahnya. Yang kelima adalah filsafat logika. Logika sebagai cabang filsafat dari filsafat khusus. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir, agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dan yang terakhir adalah filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab
beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Oke, jawaban yang terakhir adalah nomor 4. Filsafat berperan dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seseorang individu melakukan suatu tindakan. Konsep berpikir filsafat adalah cara berpikir yang radikal, universal, konseptual, atau koheren atau konsisten dan sistematis. Dengan menggunakan kerangka pikir filsafat, individu akan menentukan sikap dan melakukan tindakan secara objektif, efisien, terarah, dan proporsional, sehingga apapun yang terjadi setelah tindakannya, ia tidak menyesali dan mampu menghadapi segala kemungkinannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian jawaban atau pemaparan dari saya untuk UTS Lisan Filsafat Umum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.